Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat P2K2. Nah, ibu-ibu masih ada yang ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Itu Bu, cara menjaga anak dari Iya. apa itu? Iya, dari kekerasan atau menelantarkan anak. Jadi itu semua kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hal ini ada kaitannya dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang penyandang disabilitas. Nah, ibu-ibu ada yang tahu apa itu penyandang disabilitas? Tidak tahu Bu. Kalau Ibu Asma tahu? Itu Bu, itu B. Nabi nggak boleh. Oh iya, jadi penyandang disabilitas itu Ibu adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam kemampuannya, baik itu secara fisik, secara motorik, emosional, sosial. Jadi sehingga dia tidak bisa tidak mampu untuk berinteraksi dengan semaksimal mungkin seperti manusia pada umumnya, atau dia mengalami kesulitan dalam beraktivitas di kehidupannya sehari-hari. Paham Mas Ibu apa itu penyandang disabilitas? Oke. Nah, seperti manusia pada umumnya, penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Nah, diantaranya itu bisa kita lihat di sini hak-hak penyandang disabilitas. Jadi yang pertama itu untuk hidup, berhak untuk hidup, berhak bebas dari cercaan, berhak mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, tidak dikucilkan dan diberlakukan sama dengan orang lain. Jadi meskipun penyandang disabilitas itu kita lihat berbeda dari kita, tapi pada dasarnya kita semua sama. Jadi masing-masing memiliki hak yang sama. Nah, selanjutnya jenis-jenis disabilitas itu bisa kita lihat di sini. Disabilitas fisik, misalnya mohon maaf ini Bu, misalnya ada orang yang kehilangan kakinya, tidak ada kakinya satu, atau tidak ada tangannya. Nah, itu yang termasuk disabilitas fisik. Kemudian disabilitas netra itu misalnya orang yang buta, yang tidak melihat. Kemudian kalau disabilitas mental itu yang hiperaktif, artinya kadang itu ada anak-anak yang tidak bisa diam. Nah, itu termasuk dalam disabilitas mental. Kemudian disabilitas lumpuh bicara, artinya orang-orang yang tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, kemudian kalau disabilitas intelektual itu atau Down syndrome, ada itu bukan anak-anak yang memiliki wajah yang tidak sama dengan manusia normal pada umumnya. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari orang yang mengalami disabilitas intelektual atau Down syndrome. Bisa dipahami Bu? Kalau begitu untuk bersemangat kembali kita ice briefing dulu. Silahkan berdiri dulu Bu. Dah. Ya. Masih ingat topik P2K2 ibu-ibu? Ya. Topik P2K2. Lupa Ibu, Q lagi dulu Bu. Jadi kalau pada saat saya mengatakan topik P2K2, nah ibu ya, peningkatan pertemuan peningkatan kemampuan. Anu mi terus. Ibu-ibu masih ada yang ingat topik P2K2? Lupa ya, saya ulang kembali ya. Jadi
pada saat saya mengatakan tepuk kedua kedua, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Paham Bu? Paham. Oke, saya ulang. Tepuk kedua kedua, Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Semangat kan Bu? Oke. Silakan duduk kembali. Jadi kita lanjut ya Bu. Penyandang disabilitas berat. Jadi selain yang tadi ini disabilitas fisik, ekstra, mental, dan intelektual, ada juga yang namanya disabilitas berat. Yang mana itu yang dimaksud? Jadi disabilitas berat itu adalah penyandang disabilitas yang sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Jadi dia tidak bisa lagi hidup kalau tidak dibantu oleh orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan disabilitas berat. Jadi tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri, harus ada bantuan dari orang lain. Nah, ibu-ibu, sekarang saya bagi per kelompok Bu. Ibu Erna sama Ibu Tanti, kemudian Ibu Asma dengan Ibu Sayati diskusikan dulu bagaimana pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang ada di keluarga. Silahkan Bu, diskusikan dulu Ada penyandang disabilitas Bukan tetangga jangan. ya sudah Bu. Oke, jadi dari yang ibu-ibu diskusikan, coba Ibu Erna, apa-apa itu pelayanan untuk penyandang disabilitas yang ada di keluarga. Tidak ada disabilitas Kampungku Ibu. Jadi tidak bisa aku gambarkan bagaimana cara aku menolong. itu tadi pasti itu ada disabilitas. Saya Saya juga ada Bu. Tunggu dulu. Salah ya, lu kuliah pertanyaan kuliah. Iya. Di rumah Danu tadi. Paksakan bilang ada di rumah. Bertanya Kak dulu nih, siapa yang ada penyandang disabilitas di rumahnya itu? Jadi bilang di rumahnya karena di keluarga. Oh iya. Kalau di keluarga mungkin ada. Data. Lagi pale. Pokoknya aku rekam terus Jini nah. Iya. Ibu-ibu, setelah kita diskusikan tadi pelayanan disabilitas yang ada di sekitar kita, siapa yang bisa simpulkan apa itu pelayanan untuk penyandang disabilitas yang ada di lingkungan sekitar kita, Bu? Coba Ibu Asma. Itu ada untuk keluarga aku disabilitas berat, cacat dari lahir. Jadi dia itu bisa mandi sendiri ya, tapi kalau kayak apa itu makan disediakan diambil terus iya ada juga kadang di kampung kedua ibu saudara Bu, terus kayak bajunya disediakan begitu Bu. Oh iya, jadi betul sekali ya Ibu, apa yang dikatakan Bu Asma tadi. Jadi pelayanan yang bisa kita lakukan untuk penyandang disabilitas contohnya memberikan pakaian, memandikan kalau memang dia tidak bisa, menyediakan makanannya, dan bisa kita lihat lagi di sini Bu, ada di sini mengganti alas tidurnya supaya penyandang disabilitas itu merasa nyaman juga dengan tempat tidurnya. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian, mengajak bicara, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Jadi semua itu perlu kita lakukan Ibu sebagai pelayanan kita untuk penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya setelah tadi pelayanan terhadap penyandang disabilitas di keluarga, nah sekarang bagaimana pelayanan disabilitas berat di masyarakat? Jadi di sini ada memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, BPJS, dan KTP. Jadi biasa itu di pemerintahan, untuk kantor-kantor pemerintahan
atau kantor-kantor pelayanan publik ada disediakan memang tempat khusus untuk orang-orang yang penyandang disabilitas. Di tempat-tempat umum juga begitu. Biasanya itu Bu, yang penyandang disabilitas diutamakan dibandingkan orang-orang yang normal pada umumnya. Nah, kemudian untuk menggunakan sarana-sarana umum dia diberikan kemudahan. Misalnya disediakan kursi roda, disediakan jalur khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, kemudian memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan masyarakat di lingkungannya. Jadi meskipun dia mengalami keterbatasan, baik itu fisiknya maupun mentalnya, tetapi dia juga harus diberikan kesempatan yang sama dalam hal kegiatan di kemasyarakatan. Kemudian terakhir memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan ke dinas sosial, lembaga masyarakat maupun puskesmas. Ibu-ibu, jadi yang ini salah satu contoh pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Bisa dipahami Bu-ibu? Bisa yuk. Insya Allah bisa diterapkan nanti ya Bu-ibu. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini Lanjut. setelah tadi pemaparan materi tentang hak-hak penyandang disabilitas, apa itu penyandang disabilitas, bagaimana pelayanannya di keluarga, di masyarakat. Nah, sampailah kita di kesimpulan di mana ibu-ibu penyandang disabilitas itu tidak boleh kita kucilkan, tidak boleh kita anggap berbeda dari kita, tapi kita harus menganggap mereka adalah orang-orang yang sama dan kita memiliki hak-hak yang sama dengan kita. Karena penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Kemudian penyandang disabilitas juga tidak boleh kita diskriminasikan, tidak boleh kita kucilkan. Bu-ibu nih, jadi saya harap apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan di rumah nanti, kemudian praktekkan di lingkungan sekitar kita. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.